Selamat siang, selamat datang di berkimia.com bersama saya Kang Arya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang campuran tingkat molekuler dan sifat larutan. Materi ini ada di buku Kimia Dasar 2A Brady, tepatnya bab 13. Jadi langsung saja. Oke. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana dua atau lebih molekul gas itu bercampur. Jadi, seandainya saya memiliki suatu wadah yang terpisahkan oleh suatu membran, dan di bagian kiri membran tersebut terdapat molekul gas A, sedangkan di bagian kanan terdapat molekul gas B. Apabila membran dibuka, kira-kira apa yang terjadi? Nah, apabila membrannya saya buka, maka kedua gas itu akan saling berdifusi terhadap satu sama lain sehingga terjadi mixing. Nah, pada skema ini tentunya gas B akan berdifusi dengan jauh lebih cepat dibandingkan gas A, karena seperti yang telah kalian pelajari di fisika, kecepatan root mean square persamanya adalah akar 3RT per M, yaitu dengan M adalah massa molar. Jadi dengan meningkatnya massa molar, kecepatan dari suatu gas akan menurun. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ukuran dari gas B itu jauh lebih kecil daripada gas A. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan besar massa molarnya akan menjadi jauh lebih kecil dan kecepatannya menjadi jauh lebih besar. Sehingga dia akan berdifusi dengan lebih cepat. Nah, dalam proses mixing ini terjadi suatu peningkatan ketidakteraturan akibat proses yang tidak reversibel dengan delta S lebih besar dari 0. Lalu bagaimana sih secara kita dapat mengukur delta S-nya? Kita dapat mengukur delta S-nya dengan persamaan berikut. Delta S sama dengan min NR X ln X1 ln X1 tambah X2 ln X2, dengan X adalah fraksi mol gas ke Xi adalah fraksi mol gas ke I apabila terdapat I molekul. Nah, apabila kita lihat di sini, fraksi mol itu kan tidak akan melebihi 1. Maka karena ln-nya itu tidak akan melebihi 1, maka ln-nya ini akan menjadi negatif. Dan karena ini negatif dan ini negatif juga, maka ini juga ada tanda negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa delta S-nya ini positif atau lebih besar dari 0, sehingga kita dapat menyatakan bahwa reaksi ini sifatnya spontan, seperti itu. Nah, selanjutnya pelarutan cairan. Untuk suatu larutan harus ada suatu keseimbangan gaya tarik-menarik antara dua cairan. Jadi, apabila interaksi salah satu cairannya itu lebih favorable, tidak akan terjadi suatu pelarutan karena tentunya gaya tarik-menariknya akan menjadi berat sebelah, seperti itu. Nah, contohnya kita tinjau salah satu kasusnya, air dengan benzena. Kita sudah tahu bahwa air itu gaya antar molekul yang dominan adalah dipol-dipol dan ikatan hidrogen, sedangkan benzena adalah gaya yang dominan adalah gaya London. Maka tentunya interaksi antara molekul air dengan molekul air lainnya bakal jauh lebih favorable dan tidak se-favorable antara air dengan benzena, dan akhirnya mereka tidak saling melarutkan atau sering disebut juga immiscible. Lalu apa yang terjadi? Karena massa jenis benzena itu kurang dari air, maka terjadi dalam suatu wadah itu akan terjadi dua layer, di mana air itu akan berada di bagian bawah dan benzena itu akan berada di bagian atas. Dan di kedua layernya ini diantaranya akan terdapat suatu perbatasan seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya dua cairan atau lebih itu bisa saling melarutkan?
Jadi general rule-nya di sini adalah like dissolves like. Jadi apabila gaya antar molekulnya saling favorable, atau contohnya ikatan hidrogen dengan ikatan hidrogen, dia akan saling melarutkan. Contohnya air dengan metanol atau air dengan etanol seperti itu. Atau bisa juga nonpolar dengan nonpolar, seperti benzena dengan CCl4. Nah, lalu selanjutnya kita akan pelajari pembentukan larutan dari padatan. Nah, apabila suatu padatan itu dilarutkan dalam suatu cairan, akan terjadi dua proses dasar, yaitu yang pertama pemutusan ikatan dari kristal awalnya. Nah, ketika dia memutuskan ikatan, dia membutuhkan energi yang besar, maka jumlah energinya itu adalah negatif dari jumlah energi kisi. Karena energi kisi itu value-nya negatif, kalau misalnya otomatis kalau saya negatifkan lagi, akan menjadi positif delta H-nya. Dan ini konsisten karena untuk memutuskan suatu ikatan, dia harus membutuhkan energi yang sangat besar. Lalu selanjutnya setelah ikatan tersebut diputuskan, ion-ion yang ada di fasa gas ini akan berinteraksi dengan pelarut dan akan mengalami hidrasi dengan energinya akan dilepas. Energinya adalah delta H hydration. Maka delta H solvation totalnya adalah min delta H kisi tambah delta H hydration. Nah, lalu apa yang terjadi bila yang saya larutkan itu adalah cairan. Apabila satu cairan itu dicampur dengan cairan, akan terjadi dua proses dasar, yaitu ekspansi pelarut dan zat terlarut. Dan yang kedua adalah mixing antara pelarut dan zat terlarut. Andaikan saya akan melarutkan cairan A dalam cairan B. Langkah pertama yang terjadi adalah kedua larutan ini mengalami ekspansi, sehingga dia membutuhkan energi atau menyerap kalor. Lalu setelah dia mengalami ekspansi, dia lama-kelamaan akan berinteraksi dengan satu sama lain, sehingga delta H mixingnya adalah negatif. Sehingga maka kita simpulkan delta H solvation sama dengan delta H expansion tambah delta H mixing. Untuk jumlah dari delta H solvation-nya sendiri tergantung dari kemampuan interaksi antara molekul A dengan A, B dengan B, A dengan B. Dan ini yang harus kita bandingkan untuk dapat meninjau apakah pelarutannya ini sifatnya eksotermis maupun endotermis. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal delta H solvation tadi, kita akan menuju ke dalam suatu segmen yang disebut sebagai larutan ideal. Jadi larutan ideal itu apa sih? Terjadi apabila interaksi antara pelarut dan zat terlarut sama-sama favorable dengan interaksi antar pelarut atau antar zat terlarut. Atau kalau kita gunakan bahasa kimia, kita bisa mengatakannya sebagai berikut. UAB, interaksi AB, sama-sama favorable dengan interaksi AA dan interaksi BB. Nah, kita bisa mengetahui larutan tersebut ideal atau tidak itu dari mana? Syaratnya delta H solvation-nya sama dengan 0 dan delta V solvation-nya sama dengan 0, atau volume total sama dengan volume dari zat pertama dan volume dari zat kedua. Karena seperti yang kita ketahui, misalnya saya memiliki 10 ml zat awal AA dan saya memiliki 5 ml zat awal BB. Nah, zat awal AA dan BB ini volume molarnya belum tentu sama. Jadi apabila saya tambahkan ke dalam, saya campurkan, maka belum tentu volumenya 15 ml. Karena berbagai macam hal. Salah satunya adalah gaya antar molekul. Nah,
seperti ini skemanya. Jadi pertama, dari apabila saya ingin melarutkan AA ke dalam BB, pertama kan B-nya kan pecah dulu. Jadi delta HB-nya, delta H untuk memutuskan ikatan BB-nya lebih besar dari 0. Begitu juga dengan delta HA-nya. Lalu karena molekul-molekul baru ini yang telah putus itu berinteraksi dan membentuk molekul yang baru, delta Hc-nya kurang dari 0 atau dia melepas energi. Dan delta H solvation-nya adalah delta HA tambah delta HB tambah delta HC. Nah, apabila delta H solvation-nya lebih gede dari 0, artinya delta HB dan delta HA penjumlahannya ini jauh lebih gede daripada delta HC. Artinya interaksi antara molekul yang sejenis ini jauh lebih favorable dibanding interaksi molekul yang tidak jenis gitu. Nah, sedangkan apabila interaksi molekul yang tidak sejenis itu lebih favorable, maka delta H solvation-nya akan kurang dari 0. Nah, apa imbasnya bila ada suatu larutan non ideal? Pasti akan ada deviasi dari hukum Raoult atau hukum Henry. Apa itu hukum Raoult? Jadi hukum Raoult itu menyebutkan bahwa tekanan uap suatu zat berbanding lurus terhadap fraksi molnya. Sedangkan hukum Henry menyebutkan bahwa tekanan parsial suatu gas berbanding lurus terhadap fraksi molnya. Jadi imbasnya adalah pada tekanan uapnya. Apabila tekanan uap yang terukur itu lebih besar daripada tekanan uap teoritis, maka kita dapat menyebutkannya dengan positive deviation. Ini menyiratkan bahwa delta H mixing itu positif. Sedangkan apabila delta H mixingnya itu negatif, maka akan terjadi deviasi negatif. Karena tekanan uap yang terukur akan jauh lebih sedikit daripada tekanan uap yang teoritis. Nah, kelarutan gas dalam cairan sendiri, bagaimana? Apabila suatu gas dicampur dengan suatu cairan, maka akan terjadi dua proses dasar. Nah, yang pertama ekspansi dan mixing, sama seperti tadi larutan atau cairan. Nah, namun kelarutan gas ini cenderung bergantung pada jenis gas dan jenis pelarutnya, jadi tidak serta-merta dapat diprediksi secara akurat. Nah, namun kita memiliki beberapa contoh di sini, N2, O2, CO2, SO2, dan NH3. Semuanya menunjukkan bahwa kelarutannya menurun dengan penambahan temperatur. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas hukum Henry. Kira-kira apa yang bisa kita interpretasikan dari sini? Seandainya saya memiliki suatu gas yang berada di atas cairan, lalu gas ini kita tekan, kita berikan tekanan, maka tentunya molekul gas ini akan menjadi lebih dekat dengan satu sama lain dan lebih dekat pula dengan cairannya. Nah, setelah tekanan terus-menerus kita tambahkan, kesetimbangan akan makin bergeser ke bagian aqueous. Nah, akhirnya apabila kesetimbangannya bergeser, maka konsentrasi gas di cairan akan meningkat sehingga kelarutannya bertambah. Maka relasinya kita dapatkan secara linear, C sama dengan K kali P. Dengan K adalah konstanta Henry, C kelarutan, dan P adalah tekanan. Nah, hukum Raoult sendiri, seperti yang telah tadi kita tinjau, dikemukakan oleh Francois Marie Raoult pada 1887. Sedangkan secara matematis kita bisa mengartikannya sebagai berikut. Apabila kita memiliki dua komponen, sebut saja komponennya gas 1 dan gas 2. Apabila kita tambahkan fraksi molnya dengan gas
fraksi mol gas 1 itu adalah N1 per N1 tambah N2. Dan fraksi mol gas 2 adalah N2 per N1 tambah N2. Maka jumlahnya akan sama dengan 1. Sedangkan kita dapat menghitung tekanan uap suatu larutan dengan persamaan berikut, yaitu X kali tekanan uap jenuh, seperti itu. Tekanan uap murni maksudnya. Jadi, dan kita juga dapat mendapat persamaan penurunan tekanan uapnya juga dengan X2 dikali tekanan uap murni zat pertama. Jadi itu bisa digali juga. Jadi seperti ini. Berikut adalah grafiknya. Dengan sumbu X adalah fraksi mol dan sumbu Y adalah vapor pressure. Nah, berikut adalah interpretasi molekulernya. Jadi apabila temperaturnya ditambah terus, maka fraksi molekul yang memiliki energi kinetik yang cukup tinggi dengan untuk bisa keluar dari liquidnya akan bertambah seperti itu. Jadi konsisten, apabila temperaturnya naik, maka pembentukan gas itu makin banyak, atau kebanyakan molekulnya akan keluar dari liquidnya seperti itu. Nah, selanjutnya penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Apa yang bisa menyebabkan suatu titik beku senyawa maupun kenaikan maupun titik didih senyawa itu mengalami perubahan gitu? Nah, untuk bisa menyimpulkan hal tersebut, kita harus mengetahui sifat dari titik didih dan titik beku itu apa. Sifat dari titik didih dan titik beku itu adalah sifat intensif. Jadi dia tidak bergantung pada kuantitas. Jadi apabila saya memiliki 1 liter zat A, lalu di wadah lainnya saya memiliki 0,9 liter zat A dan 0,1 liter zat B yang tercampur. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi? Tentunya kalau misalnya titik didihnya zat A itu misalnya 100 derajat Celcius, tentunya mau 1 tetes zat A atau 1 ton zat A itu bakal sama saja kan mendidihnya pada 100 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalnya ini tidak murni, maka terdapat interaksi tambahan antara B dengan molekul B, A dengan molekul A, maupun A dengan molekul B. Nah, tentunya untuk mendidihkan larutan ini yang telah terkontaminasi ini dibutuhkan energi yang ekstra. Jadi karena dia membutuhkan energi yang ekstra, maka tentunya dia akan lebih sulit mendidih atau berdeviasi dari fase aslinya gitu. Jadi akhirnya karena dia lebih senang pada fase aslinya, dia akan cenderung lebih suka membeku dan dia akan cenderung juga lebih suka mendidih. Akhirnya apabila kita gambarkan di diagram fasa, maka diagram fasanya ini akan menjadi lebih lebar pada fasa liquidnya daripada fasa aslinya. Jadi apabila yang titik-titik ini fasa aslinya, yang lurus ini, yang kontinu ini adalah diagram fasa yang telah terkontaminasi seperti itu. Bagaimana cara kita mengukur kenaikan titik didihnya atau penurunan titik bekunya? Kita bisa menggunakan persamaan ini dengan delta TF sama dengan KF kali molalitas dikali I. Dengan I adalah faktor Van Hoff, delta TF adalah penurunan titik beku, dan KF adalah konstanta penurunan. Lalu delta TB sama dengan KB dikali M kali I, dengan KB adalah konstanta kenaikan titik didih, M adalah molalitas, dan I adalah faktor Van Hoff. Yang
bergantung pada jumlah ion dan derajat ionisasi seperti itu. Nah, lalu kita akan bicara tentang osmosis. Kenapa kok ikan di laut itu yang airnya pekat dan banyak garamnya, kenapa kok dia cenderung banyak minum? Karena cairan yang ada di dalam tubuh ikan, dia akan keluar menuju ke dalam air laut yang jauh lebih pekat seperti itu. Jadi apa artinya osmosis? Osmosis adalah suatu net shift, suatu larutan melewati suatu membran semipermeable dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi arti dari semipermeable sendiri adalah artinya membrannya cenderung selektif, jadi tidak semua zatnya akan keluar masuk dengan mudah. Pasti ada yang tetap stay dan ada yang akan keluar masuk seperti itu. Lalu kita akan meninjau bagaimana eksperimen osmosis ini bekerja. Andaikan ada suatu zat B yang kita larutkan dan kita tutup dalam suatu tabung dengan membran osmosis yang sifatnya semi permeable. Nah, apa yang terjadi? Kan larutan A tentunya jauh lebih tidak pekat ya daripada larutan B, maka larutan yang jauh lebih tidak pekatnya akan cenderung masuk ke dalam membran semi permeablenya dan lama-kelamaan mengencerkan larutan B yang jauh lebih pekat ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa menemukan tekanan untuk mencegah osmosis ini? Nah, untuk mencegah osmosis ini, kita bisa menemukan tekanannya dengan mengapply suatu piston untuk mencegah osmosisnya. Dan dengan itu, kita dapat mendapatkan jumlah tekanannya, yaitu P sama dengan M/RT dikali I. Dengan I adalah faktor Van Hoff. Karena, seperti yang kita tahu, untuk elektrolit kuat, seperti NaCl dan MgCl2, jumlah tekanan osmosis yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah ion yang dihasilkan. Jadi contohnya NaCl, jadi Na plus tambah Cl min, dan MgCl2, jadi Mg2 plus tambah 2 Cl min. Nah, jumlah tekanan osmotik yang dihasilkan akan sama dengan jumlah perkalian dari molaritas dikali konstanta dikali temperatur dan dikalikan dengan jumlah ionnya. Dalam hal ini adalah 3 dan 2. Nah, maka dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa untuk konsentrasi yang sama, MgCl2 akan memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada NaCl seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan selamat siang.